Hukum internasional. Berlakunya hukum positif, yaitu hukum yang berlaku dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Ketentuan berlakunya hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang berdomisili dalam wilayah Republik Indonesia maupun berada di negara lain. Azas penerapan hukum yang demikian dikenal dengan azas teritorial dan azas personalitas. Azas teritorial adalah kekuasaan negara yang menerapkan hukum positif kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di seluruh wilayah negara, baik kepada warga negaranya sendiri maupun warga negara lain yang berdomisili di wilayah negaranya sendiri. Sedangkan azas personalitas dikenal juga dengan azas kebangsaan, yaitu berlakunya hukum yang berlaku di negara asalnya diberlakukan juga terhadap dirinya meskipun sedang berdomisili di negara lain. Hal ini sesuai dengan pasal 16AB Ketentuan Undang-Undang tentang Kedudukan dan Wewenang Orang tetap mengikat warga negara Indonesia apabila mereka ada di luar negeri. Dengan demikian, dalam suatu negara terdapat dua jenis hukum yang dapat diberlakukan kepada penduduknya, yaitu hukum nasionalnya sendiri dan hukum negara lain. Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain, atau hubungan-hubungan antara warga negara dari negara yang satu dan warga negara dari negara lain dikenal dengan hukum internasional. Jadi, dalam suatu negara terdapat dua jenis hukum yang dapat diberlakukan kepada penduduknya, yaitu hukum nasionalnya sendiri dan hukum negara lain. Inilah yang kita kenal dengan hukum internasional, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain, atau hubungan-hubungan antara warga negara dari negara yang satu dan warga negara dari negara yang lain. Memahami sumber hukum internasional, terdapat beberapa pengertian, yaitu materi atau bahan yang akan dijadikan sebagai hukum internasional, proses yang berkesinambungan berupa rangkaian, pedoman atau suatu fakta, dan bentuk atau wujud yang tampak. Ada beberapa sumber hukum internasional. Yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tertulis antara lain: pertama, peraturan perundang-undangan. 2. Perjanjian tertulis yang berlaku secara internasional. 3. Traktat. 4. Keputusan lembaga-lembaga internasional dan putusan badan-badan penyelesaian sengketa internasional. Semua bentuk hukum internasional tersebut dapat diberlakukan bersamaan atau sendiri-sendiri tergantung persoalan yang dihadapi dalam pergaulan dunia. Jadi sekali lagi, ada beberapa sumber hukum internasional, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tertulis antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan. 2. Perjanjian tertulis yang berlaku secara internasional. Yang ketiga,
traktat. Yang keempat, keputusan lembaga-lembaga internasional dan putusan badan-badan penyelesaian sengketa internasional. Semua bentuk hukum internasional tersebut dapat diberlakukan bersamaan atau sendiri-sendiri, tergantung persoalan yang dihadapi dalam pergaulan dunia internasional. Selanjutnya, pembidangan dalam hukum internasional. Hukum internasional dapat dibedakan atas berbagai jenis sesuai dengan materi yang diaturnya sebagai berikut. Yang pertama, jenis hukum internasional adalah hukum tata negara internasional. Hukum tata negara internasional adalah hukum yang dibentuk atas kesepakatan antar negara yang akan diberlakukan bersama sebagai hukum positif masing-masing negara. Maka ketentuan tersebut akan mengikat, namun untuk menemukan kata sepakat antar negara-negara yang berdaulat bukanlah perkara yang mudah, karena masing-masing negara yang berdaulat tidak dapat dipaksakan walaupun secara geografis negara tersebut berbatasan. Yang kedua, hukum tata usaha internasional. Aturan-aturan yang digunakan dalam mengatur hubungan antar negara yang telah mempunyai kesepakatan dalam perjanjian internasional sebagai hukum, peraturan-peraturan yang dijadikan dasar dalam menjalin hubungan tersebut bersumber dari: pertama, undang-undang yang berlaku dalam negara sendiri. 2. Perjanjian-perjanjian yang telah disepakati antar negara. 3. Berdasarkan ketentuan yang tidak tertulis seperti kebiasaan internasional, hukum tata usaha internasional ini mengatur bagaimana kesepakatan tersebut dijalankan. Misalnya, kesepakatan pemberantasan terorisme antar negara, maka hukum ini mengatur bagaimana polisi antar negara saling bekerja sama. Yang ketiga, hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional lahir karena dalam perkembangan hukum internasional itu sendiri, setelah adanya kesepakatan antar negara untuk melaksanakan kerjasama internasional di bidang perdagangan seperti AFTA, hubungan yang terjadi di antara pelaku usaha berbagai negara tersebut diatur dalam hukum perdata internasional, sehingga berbeda dengan hukum tata negara internasional. Dalam hukum tata negara internasional pelakunya adalah negara, sementara dalam hukum perdata internasional pelakunya adalah individu atau badan hukum swasta antar negara. Namun, keputusan berlakunya hukum perdata internasional itu didahului oleh adanya hukum tata negara internasional. Yang keempat, hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional diperlukan dalam mengatur apabila terjadi perbuatan pidana oleh warga negara asing dalam suatu negara hukum mana yang digunakan. Namun demikian, kedaulatan suatu negara mengutamakan penggunaan hukum nasionalnya dalam memberikan hukuman terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut. Berfungsinya hukum pidana internasional apabila perbuatan pidana tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Misalnya, koruptor yang melarikan diri ke luar negeri. Apabila si koruptor ingin ditangkap di negara orang lain, maka terlebih dahulu
harus ada perjanjian antar negara untuk dapat saling membantu penangkapan. Adapun syarat-syarat agar pelaku kejahatan dapat ditangkap di negara lain oleh kepolisian setempat berdasarkan hukum internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada permintaan dari negara yang berkepentingan, biasanya melalui saluran diplomatik. Yang kedua, harus ada perjanjian terlebih dahulu tentang penyerahan penjahat antar negara yang diminta dan negara yang meminta penyerahan penjahat tersebut. Yang ketiga, harus ditentukan terlebih dahulu dalam kejahatan apa saja berlakunya perjanjian itu yang dapat penjahatnya diserahkan. Banyak faktor yang membuat suatu negara enggan untuk melakukan perjanjian di bidang ekstradisi ini, dikarenakan antara lain: 1. Pelarian penjahat suatu negara kepada negara tersebut dianggap menguntungkan secara finansial. Misalnya, koruptor besar yang punya modal banyak lari kepada suatu negara, sembunyi negara lain, dan ternyata dia berinvestasi sangat besar di negara tersebut sehingga dianggap menguntungkan secara finansial. Yang kedua, kesetaraan jumlah pelarian penjahat antar negara tidak seimbang, sehingga kalau perjanjian itu dilaksanakan cenderung hanya menguntungkan secara sepihak. Jadi kalau suatu negara pelariannya terlalu banyak di negara lain, sementara negara yang menampung pelarian tersebut hanya sedikit pelariannya ke negara asal pelarian itu, maka terjadi tidak keseimbangan. Maka kemungkinan perjanjian adalah kalau kesetaraan jumlah pelarian penjahat antar negara itu seimbang, walaupun ini tidak berlaku mutlak seperti itu. 3. Kurangnya wibawa negara yang meminta perjanjian, di mana negara yang akan memberikan dalam pergaulan internasional. Jadi kewibawaan suatu negara itu sangat penting sehingga negara lain segan, ya, dan takut bahkan jika tidak melakukan ekstradisi terhadap para penjahat yang lari ke negaranya untuk diserahkan kepada negara asalnya. Kemudian yang keempat, yaitu daya dukung dalam kesetaraan untuk melakukan negosiasi tersebut lemah. Jadi untuk terwujudnya suatu ekstradisi, perjanjian dua negara untuk mengembalikan para penjahat-penjahat dari negara tujuannya kepada negara asalnya, diperlukan juga kekuatan negara itu, kewibawaan negara itu, dan juga negosiasi yang kuat dari negara itu agar negara tempat pelarian penjahat itu bisa memenuhi ekstradisi tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.